kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Nomor 29-nya coba baca baik-baik lagi. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Berarti Yesus menegaskan bahwa apa? Bahwa Bapa lebih besar daripada siapapun, termasuk Yesus yang kalian katakan adalah anak Bapa. Dari siapapun, kecuali dikatakan Bapa lebih besar daripada kalian. Berarti bisa juga Yesus setara dengan Bapa. Ternyata Yesus mengatakan Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Berarti Yesus ini tidak termaksud. Tidak bisa Yesus disetarakan. Kita baca berikutnya. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Apa kata Yesus di nomor 32-nya? Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempar aku? Jawab orang-orang Yahudi. Ini poinnya deh. Nomor 33. Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempar engkau, melainkan karena engkau menghujat Elohim. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja. Orang Yahudi mengatakan Yesus itu hanya manusia saja. Sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Elohim. Nah, jadi di sini padahal Yesus sudah mengatakan apa? Yesus sudah mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 29, Bapa lebih besar daripada siapapun. Tetapi orang Yahudi tidak paham. Orang Yahudi menuduh Yesus menyamakan dirinya dengan Bapa. Itu adalah suatu penghujatan. Makanya dikatakan Yesus di dalam nomor 32, kenapa kau mau melempar aku? Pekerjaan mana yang kulakukan sehingga kau mau melempar aku? Terus jawab orang Yahudi apa? Nomor 33, bukan karena pekerjaan baik, tapi kau sudah menghujat Allah. Kau menyamakan dirimu dengan Bapa, sementara kau hanya manusia saja. Terus kata Yesus, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedangkan di kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Maksudnya apa? Ayo kita kaji ini. Yesus melakukan pekerjaan Bapa. Apa pekerjaan Bapa? Salah satunya membangkitkan Lazarus. Ya. Nah, membangkitkan Lazarus itu pekerjaan Bapa. Diberikan kepada Yesus. Ya. Nah, jadi Yesus mendapatkan mukjizat. Atas izin siapa? Atas izin Bapa yang memberikan kekuasaan kepada Yesus. Makanya dia katakan Yesus, kalau kau tidak mempercaya aku, setidaknya percayalah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Bapa. Itu menunjukkan apa? Bahwa apa? Ada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, yang memberikan kuasa kepada dia. Dia membangkitkan Lazarus, dia menyembuhkan orang yang sakit, mencilikan mata yang buta. Itu atas kuasa siapa? Kuasa Bapa yang diberikan kepada Yesus. Untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan Bapanya. Waktu dia membangkitkan Lazarus, apa dikatakan? Ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau selalu mendengarkan aku. Karena banyak orang di sekeliling aku ingin menyatakan kemuliaanmu, bahwa engkaulah yang mengutus aku. Fix. Yesus hanyalah seorang utusan, bukan Tuhan. Benar, Kak. Kalau di Kristiani memang Yesus itu
hanya sebagai utusan. Hmm. Ya betul. Nah, dengan ceramah pendeta atau pemahaman dari pendeta untuk jemaat, memang selalu dikatakan Yesus hanya diutus sebagai penebus dosa-dosa Nah, ialah kami, ya kan? sekarang Nah, kesabaran dapat nah, enggak? Di mana Yesus diutus untuk menebus dosa? Satu data saja dalam Bible. itulah aku nggak dapat di mana Alkitab Emang itu. nggak ada, Dek. Kalau kamu baca Nah. di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes tentang Yesus di hadapan Pontius Pilatus, tidak pernah Yesus dikatakan diserahkan oleh orang Yahudi itu untuk penebusan dosa. Tapi kan selalu kalau khotbah seorang pendeta kan. Nah, pertanyakan, Dek, dari mana dia dapat itu? Minta datanya. Yesus sebagai penebus dosa dan dari Nah, jadi sekarang dosa begini, Dek. kita. Kesabaran lebih percaya perkataan pendeta atau perkataan Bible? Kan biasanya sih dari Bible semua diambil semua, Kak. Betul. Jadi narasi pendeta yang mengatakan Yesus datang untuk menebus dosa, dari mana narasinya? Pendeta suruh tanggung jawab. Tunjukkan datanya. Di hadapan Pontius Pilatus, Yesus tidak pernah disidang karena penebusan dosa. Harusnya ditanya, kenapa jemaat-jemaat Kristen ini tidak ada yang kritis? Tidak ada yang kritis soal keimanan. Harusnya ditanya dong, Pak Pen, kan ini kami bayar per puluhan, kami kasih kolekte tiap minggu, bahkan kebaktian ada juga kami kasih kolekte. Tolong dong, tunjukkanlah dulu satu data saja. Ketika Yesus di hadapan Pontius Pilatus, dia itu diberi hukuman salib, di mana katanya dia disalib untuk menebus dosa? Satu saja data di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di dalam 4 Injil ini, Yesus diserahkan untuk penebusan dosa. Satu saja bilang. Bukannya pas disalibkan itu dia ya, bahwasannya disalibkan itu karena Yesus disalibkan karena dosa-dosa manusia atau kutu dosa kami, ya kan? Bukannya itu? Nggak ada, Dek. Nggak ada. Di hadapan Pontius Pilatus, makanya dikatakan si Pilatus, aku tidak menemukan kesalahan dari orang ini. Tapi orang Yahudi tetap ngotot. Karena apa? Karena mereka tidak menerima Yesus dituduh menghujat Tuhan, menghujat Allah. Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Sementara Yesus selalu mengatakan, Bapa yang mengutus aku adalah utusan. Tidak pernah Yesus mengatakan, aku adalah Allah. Bahkan Bapa sendiri waktu mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tidak ada mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kan tadi sudah dibacakan di dalam Matius 7. Tapi kan tadi kan selalu kalau pendeta selalu mengarah atau menceramain atau tentang Yesus Kristus itu kan, dia mati di kayu salib karena dosa-dosa dan nah itu di mana? Kita. Nah, di mana tercatat? Di mana tercatat sehingga pendeta berani menarasikan itu? Harusnya begini loh, Dek. Begini loh, Dek, kesabaran. Ya. Saya tadi tunjukkan, membuktikan ternyata Yesus diserahkan kepada Pontius Pilatus itu bukan karena penebusan dosa, tetapi karena Yesus kedapatan menghasut bangsa-bangsa itu untuk tidak membayar pajak. Di dalam Matius 27 nomor 18, mereka menyerahkan Yesus karena kedengkian mereka kepada Yesus, ketidaksukaan, kebencian mereka kepada Yesus. Karena Yesus melakukan mukjizat, mereka tidak suka, dan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah seorang Mesias. Mereka tidak mau karena raja di sana, ya, raja di sana kayak Kayafas atau yang lain, mereka tidak bisa membuat suatu tanda-tanda mukjizat. Mukjizat hanya dilakukan oleh para nabi. Kenapa diberikan mukjizat kepada para nabi dan rasul? Untuk menyatakan kenabian dan kerasulannya.
bahwa orang yang diutus oleh Allah itu adalah orang yang spesial yang diberikan mukjizat. Makanya dikatakan Yesus, kalau kau tidak percaya kepadaku, percayalah dengan pekerjaan-pekerjaan Bapa yang telah kulakukan. Begitu loh. Makanya narasi pendeta, Yesus adalah Tuhan. Dia menebus dosa kita. Dia mati di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menebus dosa. Di mana? Sementara di atas kayu salib apa dikatakannya? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Yesus mohon ampun kepada Bapaknya, bukan kepada dirinya. Kalau tidak, kenapa dia nggak ngomong, "Kuampuni kalian karena perbuatan dosa kalian kepada saya"? Tapi dia bilang, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Kan begitu kan? Ya Bapa, ampunilah mereka. Apa doa Yesus yang Yesus ajarkan? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Yesus meminta ampunan kepada Bapaknya. Yesus meminta rezeki. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu. Pelan Bu Super. Jadi Pingsan orang. kesabaran mempercayai khotbah-khotbah pendeta yang tanpa ada dasar, tanpa ada bukti, tanpa ada letter teksnya, atau mempercayai langsung di dalam Bible perkataan Yesus. Yesus sendiri yang mengatakan. Apa katakannya? Kesabaran, hidup yang kekal itu, bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah itu adalah Tuhan yang benar, dan Yesus Kristus adalah yang engkau utus. Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Yang kedua, Yesus fix, bukanlah Tuhan. Kalau kamu mau mengatakan, oh, Yohanes 1 nomor 14, bagaimana Kak Nora? Firman itu telah menjadi manusia. Sedikit saja lagi kita kaji. Firman itu telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Oke, kita kaji itu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadilah, Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Kejadian 1 nomor 2. Kejadian 1 nomor 7. Jadilah cakrawala, maka cakrawala itu jadi. Yohanes 1 nomor 4. Jadilah manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Apa bedanya penciptaan cakrawala? Apa bedanya penciptaan terang? Apa bedanya penciptaan manusia? Ketika Tuhan berfirman jadi, maka jadilah. Kun fayakun, maka jadi. Jadi firman yang keluar dari mulut Tuhan bukan berarti itu lagi jadi Tuhan. Kesabaran berludah. Di mana asal ludah itu? Dari si kesabaran. Ketika ludah itu keluar dari mulutmu sabar, sudah jatuh ke tanah, apakah berarti ludah yang di tanah itu adalah kau? Tidak. Sumbernya memang dari kau, Dek. Tetapi ketika sudah keluar dari mulutmu, itu bukan dirimu lagi. Makanya sifat ketuhanan yang harus sabar tahu adalah Tuhan memiliki sifat Maha Pencipta. Ketika dia menciptakan segala sesuatu dengan apa? Dengan berfirman. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Lalu Allah melihat terang itu baik, dipisahkannya terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Kejadian 1. Jadilah cakrawala. Cakrawala itu jadi. Jadilah manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Apa bedanya penciptaan alam semesta ini dengan penciptaan manusia? Tak ada bedanya, Dek. Sama. Sama semua. Kak, Yes. kalau boleh saya bertanya, Kak? Silakan. Kalau kami kan tertunjuk kepada Yesus, ya kan? Ya. Kalau
kalau tidak melalui dia kami nggak bisa mendapatkan kerajaan surga, ya kan? Kalau bagi Kristiani, Ya. kalau seorang Muslim tertuju sama siapa ya kak? Allah. Dengan kepercayaan Allah. Allah ya. Ya. Kamu mengimani bahwa Allah satu-satunya Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai rasulnya Allah, utusan Allah. Iya betul ya. Kamu selamat. Kamu selamat. Makanya Yesus mengatakan apa? Sembahlah hanya kepada Tuhanku Tuhanmu. Dia mengatakan, hai Bani Israel, dengarkanlah. Hukum yang terutama itu ialah apa? Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tertulis di mana? Mari kita buka deh. Sementara di dalam Islam, Allah memperkenalkan dirinya di dalam Toha 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Sembahlah kepadaku. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Allah hanya meminta sembah kepadanya. Kepada Nabi Musa bagaimana? Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Dan jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Allah Tuhannya Nabi Musa tidak mengizinkan adanya simbol. Terus kenapa Kristen mengatakan simbol salib itu adalah simbol lambang Kristus? Lambang Yesus. Yesus pelaku hukum Taurat, Dek. Yesus pelaku hukum Taurat. Apakah Yesus menyembah Tuhan yang kelihatan? Tidak. Tuhannya Nabi Musa tidak kelihatan. Keluaran 23 nomor 2, Keluaran 33 nomor 20. Apa dikatakan Tuhannya Nabi Musa? Tidak ada yang bisa hidup memandang wajahku. Terus apa kata Yesus di dalam surat Yohanes? Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Yesus, sama-sama tidak kelihatan. Tuhannya Muslim, no, Tuhannya Muslim juga tidak kelihatan. Konsisten. Terus Tuhannya Kristen. Kristen memaksakan Tuhan harus menjadi manusia. Karena Kristen ingin menjadikan sesembahan itu harus kelihatan, baru percaya. Itu agama apa? Itu adalah agama pagan. Pagan, penyembahan kepada berhala. Kenapa dikatakan berhala? Karena pagan menjadikan sesembahan itu harus berwujud dan berkelamin. Paham ya? Nah, Iya, kita buka Pak. yang di sini, Dek. Iya Kita kan, buka, ya. kalau ini dari pemahaman dari pendeta atau menceramai jemaat-jemaatnya, kenapa kami tertuju kepada Yesus? Dari segi sejarahnya kah? Dari awal atau dari akhir dia menceritakan Yesus ini sebagai utusan dan akhir dan sampai mati atau kebangkitan dia, dan seorang pendeta menceritakan bahwasanya mukjizat-mukjizat kenyataan dari Yesus Kristus. Maka kami dari itu kami selalu percaya dan mengikut Yesus. Kalau kami tidak mengikut Yesus, kami tidak mendapatkan ke kerajaan surga. Makanya kan selalu setiap kayak. Ya, coba ulangan 6, Dek. Ulangan 6. Ulangan 6 ya. Ya. Ini baru apa ini kan? Ini udah, aku memang orang Kristen tapi jarang ke gereja. Ulangan 6 ya. Ya, ulangan 6 nomor 4. Karena ketika apa namanya ini? Bagus gak ke gereja. Bagus gak ke gereja karena gak ada Yesus ngajar gereja. Ulangan 6 nomor 4, coba baca. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan. Sudah, nomor 4-nya, Dek. Tuhan Ya. Allah kita itu Tuhan Esa. Ya kan? Iya. Dengarkanlah hai Bani Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa, benar kan? Benar. Itu di dalam ulangan perkataan siapa? Bentar ya. Ini Perkataan Musa, kitab Torah, ya kan?
Musa Ulangan, itu. Bilangan, Keluaran. Itu apa? Kitabnya Musa. Iya, kitab Musa Benar ya. kan? Iya betul. Ya, berarti Musa yang mengatakan kepada Bani Israel, "Hai Bani Ya. Israel, dengarkanlah. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Benar ya? Benar. Nah, sekarang buka di dalam Markus 12 nomor 29, Dek. Itu Pusing juga ya. Musa yang ngomong ya. Itu Pusing Musa yang juga ya, ngomong kepada Bani bolak-balik terus Israel. ya. Ya, Musa ngomong kepada Bani Israel. Tuhan Allah kita, hukum yang terutama, hai Bani Israel. Dengar, Musa mengatakan kepada siapa? Kepada Bani Israel. Sekarang Oke, buka Lukas Markus berapa 12 Kak? nomor 29. Lukas berapa Kak? Markus 12 nomor 29, Adik. Markus. Sama itu kata-katanya sama, itu hampir sama. Markus berapa? 12 nomor 29. Yes. Ya. Ya. Ini baru tahu aku ini loh Kak. Iya. Markus 12 nomor 29. Coba kamu yang baca, Dek. Itu jawab Yesus ya. Yang tadi itu perkataan Musa kepada Bani Israel. Nah, ini sekarang jawab Yesus. 29 ya. Yes. Bacakan adekku. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Betul. Nah, apa poin yang mau kakak ambil? Musa mengatakan Musa. kepada Bani Israel. Musa mengatakan kepada Bani Israel, hai Bani Israel, dengarlah. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 nomor 4. Terus Markus 12 nomor 29. Yesus yang ngomong, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Pertanyaan kakak, kenapa Yesus mengucapkan hanya kepada Bani Israel? Musa mengatakan, hai Bani Israel. Yesus mengucapkan, hai Bani Israel. Kenapa tidak kepada bilang, hai umatku seluruh dunia, hai semua umatku seluruh bangsa. Tapi dia hanya mengucapkan, hai orang Israel. Kenapa, Dek? Mau tahu jawabannya? Mau tahu? Boleh lah Kak. Apa jawabannya? Matius 15 nomor 24. Coba buka. Terus orang Israel. Udah dijawab tadi sama Nora itu loh. Itu kata-kata Matius dengan 15. sabar. Matius Dibalik-balikkan. 15 nomor 24. Bacakan keras-keras. Karena Dek. Yesus itu orang Israel. Bacakan keras-keras. Matius 15 nomor 24. Bacakan keras-keras. Kenapa Ya. Yesus hanya mengucapkan Bani Israel? bentar ya. Matius 15 Nomor 24. nomor 24. Yes. Agak-agak pusing kali kita ini ya. Yesus menjawab. Yesus menjawab. Yesus menjawab. Yesus menjawab. Jawab Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Aku hanya diutus. Kata hanya berarti khusus atau tidak, Dek? Iya betul. Ya. Nah, berarti kenapa Yesus hanya mengatakan, hai Bani Israel? Kenapa nggak dikatakan, hai umatku seluruh bangsa? Dengarkanlah, tetapi hai Bani Israel. Musa juga mengatakan, hai Bani Israel. Musa diutus diperuntukkan hanya untuk Bani Israel. Ternyata Yesus juga hanya untuk Bani Israel. Tepuk tangan dulu. Itu Faruk, kau tidak mau tepuk tangan? Itu Faruk. Itu. Gini Kak, ini kan kakak ini udah kasih pemahaman dari aku, walaupun udah dari kecil aku udah ikut Kristen atau dengan keyakinan Yesus Kristus, dan ini ada mau apa ini kan, mau kutanya sama kakak, inilah terakhir ya. Oke, Say. Kalau jaminan kami kan Kristus, ya kan, supaya kami mendapatkan kerajaan surga, ya kan, paling utama, ya kan.
itulah sebagai tanda seorang Kristiani. Kalau sebagai orang Muslim, apa jaminannya, Kak? Selamat. Islam artinya selamat, Dek. Enggak, bukannya seperti kami ini kan, Yesus, ya kan? Kalau bukan melalui dia, kami tidak mendapatkan Oke, kerajaan baginda surga, Rasulullah ya kan? Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah bukan untuk Bani Arab, bukan hanya untuk satu umat, tetapi untuk semesta alam, untuk seluruh manusia. Bagi yang Berarti kalian, Lampu Sinora. berarti Sinora kakak mati ini, lampu. Sinora mati lampu biar saya ini. Jadi beriman deh. kepada Allah. Saya putus. Iya, udah aku lanjut, udah suara, udah lanjut. Nah, beriman kepada Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang harus disembah dan mengimani baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul utusan Allah, selamat kamu. Tidak akan ditempatkan kamu di neraka jahanam kekal. Karena apa? Allah mengancam, menjanjikan orang-orang yang menyekutukan Allah, tempatnya di neraka jahanam itu kekal. Nah, kalau saya nanti bertanya, Dek, di manakah Yesus menjanjikan keselamatan bagi umat Kristen yang mengatakan dia adalah Tuhan? Di mana? nggak tahu aku di mana ayatnya. Dulu memang dikasih ke pendeta, lupa aku ayatnya itu kan di mana. Tidak ada Yesus menjanjikan keselamatan bagi umat Kristen. Karena apa? Karena sudah kamu baca di dalam Matius 15:24, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Juga sih. Sejak kapan 12 suku bangsa Israel yang mempercayai Yesus hanyalah seorang Mesias? Berarti kakak ini sebagai Muslim pelantaran dari Muhammad ya, nggak pelantaran dari Muhammad ya. Nabi Masuk Muhammad. ke Maaf Ciptanya. Bukan, begini Dek. Ya. Nabi Muhammad adalah utusan Allah untuk menyampaikan firman. Ya betul ya. Nah, segala firman yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah disampaikan kepada manusia dan manusia mengikutinya. Sembahlah hanya kepada satu Tuhan, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kami ikuti. Bersunatlah kamu sebagaimana juga nenek moyangmu Ibrahim bersunat. Kami ikutin. Berpuasalah kamu ketika di bulan suci Ramadan. Kami berpuasa. Bayarlah zakat. Kami Muhammad membayar. yang bilang gitu kan, Muhammad kan? Ya, atas apa? Perintah dari Allah. Iya betul ya. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana orang Kristen, ya, orang Kristen dinyatakan oleh Yesus masuk ke dalam surga kalau menyembah dia sebagai Tuhan? Di mana, adikku? Tunjukkan data sama saya. Di dalam Al-Quran ada tertulis, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Karena Islam artinya selamat. Nah, sekarang kesabaran tunjukkan sama kakak, di mana Yesus menjanjikan keselamatan kepada umat Kristen ketika umat Kristen mengatakan Yesus adalah Tuhan. Oke lah, makasihlah untuk Makasih. nggak terlalu dalam kasih kan? Makasih. Cuman ya namanya jemaat hanya diajar Duduk di belakangnya deh ya. Jemaat yang hanya duduk di belakang ya. ah Jemaat yang hanya duduk di belakang ya. iya kak, cuma hanya pendengar lah istilahnya. Dek, bagaimana kalau ini jadikan PRD? Boleh deh nggak? Kakak minta satu pertanyaan nanti sama Pak Pendeta. Kakak minta tolong lah dek. Adek follow kakak. Ya, ketika Ya. kakak live nanti di roomnya Ito Faruk. Ya, hari Minggu kan ke gereja nih. Nah, Ya. hari Senin naik ke room atau tidak hari Minggu malam naik ke room Ito Faruk. Sampaikan pertanyaan kakak. Kalau nggak divideokan dicatat. Ada Ya. seorang mualaf bertanya sama saya Pak Pendeta. Ya. Satu data saja tunjukkan. Pertama,
di mana Yesus diserahkan kepada Pontius Pilatus untuk hukuman disalibkan karena menebus dosa. Kedua, di mana Yesus menjanjikan